Andy Dufresne sedang dihadapkan atas tuduhan pembunuhan istrinya sendiri dan selingkuhannya. Diketahui bahwa kejadian pembunuhan itu ketika istri Andy dan selingkuhannya sedang bercocok tanam. Jaksa penuntut mengatakan bahwa di dekat terjadinya pembunuhan, ditemukan senapan dan beberapa peluru yang tergeletak di tanah dan juga jejak sepatu Andy. Andy berdalih bahwa ia membawa pistol hanya untuk menakut-nakuti mereka berdua dan tidak berencana membunuh istri dan selingkuhannya itu. Walaupun demikian, atas pernyataan jaksa penuntut dan bukti-bukti yang ada, hakim menyatakan kasus ini merupakan pembunuhan berdarah dingin dan Andy ditetapkan sebagai tersangka dengan hukuman seumur hidup di penjara. Kemudian scene pun berpindah di sebuah penjara bernama Shawshank. Seorang pria bernama Ellis Boyd yang biasa dipanggil Red sedang meminta remisi atas hukumannya. Yang diketahui, Red sudah hampir 20 tahun mendekam di penjara. Tetapi permintaan remisinya ditolak mentah-mentah oleh para hakim. Di kehidupan sehari-harinya, Red sangat terkenal sekali di penjara dengan keahliannya menyelundupkan barang-barang, rokok, ganja, dan lain-lain. Bisa dikatakan Red seperti supermarketnya penjara. Beberapa menit kemudian, sirine penjara berbunyi yang mengisyaratkan tahanan baru datang ke penjara itu, termasuk juga Andy Dufresne. Kemudian para tahanan baru bertemu kepala sipir bernama Norton dan kapten penjaga bernama Hadley untuk menyampaikan peraturan-peraturan di penjara Shawshank. Norton mengisyaratkan jangan pernah menghina Tuhan dan kitab suci. Bisa dikatakan Norton orangnya sangat religius sekali. Setelah itu, Andy dan tahanan baru masuk ke dalam sel dengan keadaan penuh bedak, karena sebelumnya mereka dimandikan layaknya binatang. Keesokan harinya, Andy pergi ke dapur untuk sarapan, dan ia dikagetkan menemukan belatung di makanan yang hendak ia makan. Kemudian ada seorang tahanan tua bernama Brooks meminta belatung itu kepada Andy. Dan ternyata Brooks memberikan belatung itu kepada seekor anak burung yang ia simpan di saku jaketnya. Di kesehariannya, Andy lebih banyak menyendiri dibandingkan bergaul dengan orang-orang. Dan setelah 1 bulan di penjara, akhirnya Andy mulai membuka diri dengan mendekati Red dan memintanya untuk dibawakan palu pemecah batu berukuran kecil. Red merasa heran Andy memintanya untuk diberikan palu, karena menurutnya untuk kabur dari Shawshank dan hanya menggunakan palu biasa untuk menembus tembok penjara, mungkin Andy akan menghabiskan waktu 600 tahun. Red juga merasa aneh karena setiap kali keluar sel, Andy selalu mengumpulkan batu-batu di tanah. Keesokan harinya, Red pun berhasil mendapatkan palu yang dipesan Andy dan langsung dikirimkan kepada Andy melalui Brooks. Singkat cerita, ketika Andy sedang bertugas untuk mencuci baju dan ia masuk ke dalam sebuah ruangan kosong, tiba-tiba Titus Bullbogs dan kawan-kawannya hendak memperkosa Andy. Dan untung saja Andy petarung yang hebat walaupun ia beberapa kali keluar masuk rumah sakit, tetap saja Andy terus melawan Titus Bullbogs. Pada suatu ketika, Norton menyampaikan kepada seluruh tahanan ada pekerjaan untuk melapisi atap penjara yang sudah rapuh. Dan bagi napi yang mendapatkan pekerjaan itu akan mendapatkan hak-hak istimewa di penjara. Dan disinilah kecerdasan Red memasukkan teman-temannya termasuk Andy untuk mendapatkan pekerjaan itu. Di tengah-tengah bekerja melapisi atap, Andy mendengar Hadley sedang curhat kepada teman-temannya perihal pajak keuangan miliknya yang sangat kacau sekali. Andy yang diketahui merupakan mantan direktur bank memberanikan diri untuk memberikan solusi kepada Hadley perihal permasalahan itu. Dan tentunya nyawa Andy hampir saja die karena Hadley, kalian tahu sendiri, sangat arogan sekali. Namun Andy dengan bicara yang sangat keras memberikan solusi yang masuk akal kepada Hadley dan menawarinya untuk dibuatkan catatan mengenai permasalahan perpajakannya. Dengan imbalan, Andy dan kawan-kawan dibelikan bir olehnya. Mendengar hal itu, Hadley merasa yakin atas perkataan Andy. Alhasil, Andy pun membuat teman-temannya bisa minum bir setelah bekerja dengan keras. Atas hal ini, kejeniusan Andy sudah mulai terlihat. Singkat cerita, di dalam selnya, Andy sudah mulai mengekspresikan palunya ke tembok. Walaupun aksinya bisa dikatakan mustahil bagi seorang manusia menembus tebalnya tembok penjara Shawshank. Setelah itu, ia pun bertemu Red dan memesan poster wanita idaman para pria pada masa itu bernama Rita Hayworth. Dan tentunya bisa diatur oleh Red. Sepulangnya bertemu Red, Andy kembali lagi diserang oleh Titus Bullbogs dan kawan-kawan. Atas penyerangan itu, Andy harus menghabiskan beberapa minggu di rumah sakit. Sedangkan Titus Bullbogs atas kekejamannya, ia dihajar hingga sekarat oleh Hadley.
dan mengharuskan Boggs keluar dari penjara Shawshank akibat serangan dari Hadley. Sebagai perayaan keluarnya Andy dari rumah sakit, Red dan kawan-kawan berinisiatif untuk memberikan Andy kejutan dari mulai memberikannya batu-batuan sesuai hobi Andy dan juga memberikan poster di Hayward secara gratis sesuai keinginannya. Keesokan harinya, si kepala sipir Norton mengadakan penggeledahan di setiap kamar termasuk juga kamar Andy. Norton merasa bangga melihat Andy yang sedang memegang Bible. Karena perlu diketahui bahwa Norton merupakan orang yang sangat religius. Setelah itu, Andy dipanggil oleh Norton dan memerintahkannya untuk bekerja di perpustakaan penjara bersama Brooks. Di situ pun Andy didatangi oleh anak buah Hadley yang memintanya untuk dibuatkan catatan keuangan seperti Hadley pada masa itu. Dan lagi-lagi, kejeniusan Andy sudah semakin terlihat. Andy juga menyadari bahwa buku di perpustakaan sudah tidak memadai karena sudah puluhan tahun buku perpustakaan belum pernah mendapatkan tambahan sedikit pun. Oleh karena itu, Andy berinisiatif meminta dana kepada Norton untuk perpustakaan. Namun Norton tidak bisa membantu banyak karena masalah itu bersangkutan dengan pemerintahan pusat. Tetapi ada satu jalan, Andy harus mengirimkan surat kepada pemerintahan pusat setiap minggu untuk meminta dana tersebut. Tentunya, Andy terus mencoba untuk menulis surat walaupun beberapa kali ditolak. Dengan kejeniusannya membuat catatan perpajakan, hampir seluruh sipir di penjara Shawshank bergantung kepadanya termasuk juga sang kepala sipir Norton. Hingga orang-orang dari luar pun meminta bantuan kepada Andy untuk mengurus perpajakannya. Sampai-sampai Andy memerlukan jasa Red sebagai asistennya. Singkat cerita, pada suatu ketika, Brooks tiba-tiba menyerang Haywood tanpa sebab apapun. Dan untung saja Andy dan Red berhasil menenangkan Brooks yang sepertinya ia memiliki masalah. Diketahui masa tahanan Brooks sudah berakhir. Dan ia tidak kuat untuk keluar penjara dikarenakan hampir seluruh hidupnya, Brooks menghabiskan waktu di penjara. Bisa dikatakan, penjara Shawshank sudah ia anggap sebagai rumahnya sendiri. Itulah alasan Brooks melakukan penyanderaan terhadap Haywood. Dan benar saja, ketika Brooks keluar, ia sangat kebingungan sekali melihat dunia luar yang banyak sekali perubahan. Brooks mencoba untuk bekerja di sebuah supermarket dan hidup seorang diri di sebuah kontrakan yang diberikan oleh pemerintah. Dengan umur yang sudah tua dan tidak memiliki apa-apa, kecuali memiliki teman yang keseluruhannya berada di penjara, Brooks sangat kesepian sekali. Dan pada puncaknya, ia memutuskan untuk bunuh diri karena tidak kuasa menahan kesepian yang menimpanya. Kabar kematian Brooks pun sampai kepada Andy dan kawan-kawan yang sedih menerima kenyataan ini. Setelah itu, keesokan harinya, surat permintaan dana untuk perpustakaan akhirnya dibaca oleh pemerintah. Dan perpustakaan penjara Shawshank mendapatkan puluhan buku serta uang $200 setelah 6 tahun Andy menunggu hal itu. Di situ pun Andy tak sengaja melihat kaset musik dan ia memutar lagu di kantor sipir, kemudian menghubungkannya dengan speaker yang ada di luar. Alhasil para tahanan pun heran tiba-tiba mendengar lagu yang sangat indah. Sama halnya dengan Andy yang sangat enjoy sekali mendengar lagu itu. Dan seolah-olah mereka seperti orang bebas, hanya mendengar lagu saja. Tetapi aksinya harus terhenti karena Hadley mendobraknya dan ia harus menjalani 2 minggu di sel isolasi. Sementara itu, Red kembali lagi mendapatkan kesempatan untuk remisi penjara setelah 10 tahun yang lalu remisinya ditolak. Red pun mengungkapkan ia siap untuk kembali ke masyarakat dan tidak berbahaya bagi masyarakat. Diketahui bahwa Red dihukum atas kasus pembunuhan. Namun permintaan remisinya ditolak oleh hakim. Setelah itu, Red diberikan sebuah harmonika oleh Andy sebagai perayaan 10 tahun persahabatan antara Andy dan Red. Red pun sama memberikan Andy hadiah berupa poster wanita idaman yang baru yaitu Marilyn Monroe. Sama halnya dengan poster sebelumnya, Andy tempelkan di tembok bagian kanan selnya. Setelah menerima suntikan dana perpustakaan dari pemerintah pusat, Andy dan kawan-kawan merubah perpustakaan yang awalnya tempat kosong dan tak terawat menjadi tempat edukasi yang bermanfaat. Mereka sepakat menamai perpustakaan itu bernama Brooks sebagai bukti penghormatan kepada mendiang Brooks. Pada tahun itu juga, Kepala Sipir Norton mengadakan program tahanan kerja yang mengharuskan para tahanan bekerja di luar penjara, mengerjakan proyek pertanian ataupun proyek yang lain milik masyarakat. Dan tentunya perusahaan-perusahaan tidak perlu membayar pekerja. Hal ini menjadi kesempatan Norton untuk menggelapkan uang dengan perusahaan-perusahaan yang ingin mendapatkan kontrak penjara itu. Di setiap kontrak-kontrak yang digelapkan oleh Norton, di baliknya ada Andy yang mengurus seluruh pembukuan tentang kontrak itu. Setelah itu, Andy pun membicarakan perihal penggelapan uang Norton kepada Red. Red khawatir jika aksinya terbongkar dan Andy akan terbawa permasalahan korupsi Norton.
Namun Andy mengatakan bahwa dirinya telah menciptakan seorang manusia yang hanya tercatat di buku rekening bernama Randall Stephen. Dan tentunya jika buku rekening itu tersita oleh FBI ataupun polisi, tidak akan mengenai Norton ataupun Andy, tetapi mengenai Randall Stephen itu. Dan ingat, Randall Stephen memiliki akta kelahiran, SIM, asuransi, dan lain-lainnya yang telah Andy palsukan. Sangat jenius sekali bukan? Setelah itu, penjara Shawshank kedatangan puluhan tahanan baru. Di antara puluhan tahanan itu, ada seorang anak muda bernama Tommy yang sangat akrab sekali dengan Andy dan kawan-kawan. Diketahui Tommy dihukum hanya 2 tahun atas kasus pencurian. Tetapi semenjak umur 13 tahun, ia sudah puluhan kali keluar masuk penjara. Walaupun demikian, Tommy masih memiliki hasrat untuk mengejar masa depan. Ia pun meminta Andy untuk menjadi gurunya sebagai siswa kesetaraan SMA. Alhasil Andy pun mengajari Tommy sesuai dengan pendidikan formal. Setelah 1 tahun berlalu, Tommy diberikan ujian sekolah, namun ia gagal melakukan ujian itu dan marah terhadap Andy karena beberapa kali Tommy tidak bisa menjalankan ujian dengan baik. Tommy merasa menyesal karena ia telah marah terhadap Andy dan menanyakan kepada Red alasan orang cerdas seperti Andy bisa masuk ke penjara. Red menjawab bahwa Andy dituduh membunuh istri dan selingkuhannya yang merupakan atlet golf terkenal. Mendengar hal itu, Tommy langsung menemui Andy dan mengungkapkan bahwa beberapa tahun yang lalu ketika ia di penjara, Tommy satu sel dengan seorang penjahat bernama Elmo. Dan pada suatu malam, Elmo bercerita tentang pembunuhan yang ia lakukan kepada seorang atlet golf terkenal dan pasangan gelapnya. Namun Elmo tidak dipenjara dan malah Andy yang dituduh melakukan pembunuhan itu. Alhasil Andy pun sangat syok mendengar perkataan Tommy dan langsung pergi menemui Norton dan menjelaskan perkataan Tommy itu. Namun Norton mengira Tommy hanya mengada-ngada dan sepertinya Norton enggan menolong Andy. Lantas Andy marah karena pernyataannya dihiraukan oleh Norton. Dan ia menjamin tidak akan memberitahu siapapun perihal penggelapan uang yang dilakukan Norton. Mendengar hal itu, Norton makin marah dan menyuruh sipir untuk memasukkan Andy ke sel isolasi selama 1 bulan. Sementara itu, atas kerja kerasnya, Tommy berhasil lulus sekolah kesetaraan. Hal ini pun sampai ke telinga Andy dan ia merasa bangga anak didiknya berhasil lulus. Setelah itu, entah apa tujuannya, Tommy diajak oleh Norton berbicara di luar ruangan penjara. Norton menanyakan kepada Tommy perihal perkataan Andy tentang pembunuhan istri dan selingkuhannya itu. Tommy pun menjawab bahwa perkataan itu memanglah benar. Setelah mendapatkan informasi itu, tiba-tiba Hadley menembak Tommy hingga die. Setelah itu, Norton menyampaikan perihal kematian Tommy kepada Andy dan mengancamnya akan menghancurkan perpustakaan serta memasukkannya ke sel tahanan Tushball jika Andy tidak ingin membukukan aksi korupsinya lagi. 1 bulan berlalu, Andy keluar ruangan isolasi dan berbicara kepada Red tentang impiannya jika keluar penjara ia akan tinggal di sebuah wilayah bernama Zionazeo yang berada di Meksiko. Red yang mendengar hal itu memperingatkan Andy untuk berhenti menghayal karena itu tidak mungkin terjadi. Di situ pun entah apa yang dipikiran Andy, tiba-tiba ia meminta satu permintaan kepada Red. Jika Red berhasil keluar dari penjara, maka datanglah ke sebuah padang rumput di sebuah wilayah dan temukan sebuah pohon yang di dekatnya ada benteng, dan gali di bawah pohon itu ada sesuatu yang tidak bisa dikatakan Andy langsung kepada Red. Red pun merasa aneh tentang perkataan Andy itu. Setelah itu, Andy kembali lagi ke pekerjaannya membukukan uang kotor Norton. Kemudian ia pun masuk ke dalam sel seperti hari biasa pada umumnya. Di sisi lain, Red terus kepikiran tentang perkataan Andy tadi, bahkan ia tidak bisa tidur karena terus memikirkan Andy. Dan pada keesokan harinya, seisi penjara dikagetkan karena Andy tidak ada di dalam selnya. Alhasil Norton menyuruh sipir untuk mencari Andy sampai ketemu dan memanggil Red untuk dimintai keterangan. Red pun tidak tahu apa-apa perihal hilangnya Andy. Alhasil Norton sangat marah dan spontan mengambil batu-batuan milik Andy kemudian melempari Red memakai batu itu. Dan tanpa sengaja salah satu batu mengenai poster, tetapi poster itu tiba-tiba bolong. Dan alangkah kagetnya mereka melihat dinding di balik poster ternyata bolong melompong. Dan tentunya Andy kabur dari penjara lewat bolongan itu. Diketahui bahwa Andy sangat menyukai sekali geologi dan rumus geologi hanya ada 2, yaitu tekanan dan waktu. Hal itu yang diterapkan Andy untuk membobol tembok penjara yang menurut statistik butuh 600 tahun untuk membobol tembok itu. Sebelum kabur dari penjara, Andy terlebih dahulu menukarkan pembukuan korupsi Norton dengan
catatan lain. Ia juga membawa sepatu Norton dan beberapa jas miliknya. Di perjalanannya kabur, Andy melewati lorong yang ia bobol. Kemudian menyusuri saluran pembuangan tinja yang tidak terbayangkan aromanya. Dan akhirnya Andy sampai di sebuah parit ujung dari penjara. Diketahui jarak Andy menyusuri saluran itu hampir 500 yard, sama panjangnya dengan lapangan bola. Dan Andy sangat puas sekali bisa keluar setelah 20 tahun mendekam di penjara. Setelah itu, Andy pun mendatangi bank dan menyerahkan identitas barunya, yaitu Randall Stephen, yang pada awalnya itu merupakan kedok korupsi Norton. Yang berarti Andy menciptakan Randall Stephen itu miliknya sendiri. Dan ia berhasil membawa seluruh uang kotor Norton ke tangannya. Ia pun tak lupa memberikan dokumen kontrak penggelapan yang diatasnamakan Norton kepada salah satu jurnalis. Sementara itu, Norton yang tengah kacau, ia membuka berangkasnya dengan harapan mencek pembukuan uang korupsinya. Dan ternyata itu hanyalah kitab Bible bekas Andy yang isinya terdapat bekas penyimpanan palu. Sementara itu, di luar penjara, polisi sudah menanti Norton atas bukti korupsi yang diberikan Andy kepada jurnalis. Hadley, si sipir kejam andalan Norton, harus ikut dibawa oleh polisi atas pembunuhan terhadap napi dan korupsinya dengan Norton. Sedangkan Norton yang hendak ditangkap polisi, tiba-tiba menembak kepalanya sendiri. Sementara itu, Red mendapatkan surat dari Andy bahwa dirinya sedang menuju Meksiko untuk mewujudkan impiannya itu. Di kesehariannya tanpa Andy, Red dan kawan-kawan merasa kehilangan teman yang selama ini membuat perubahan bagi seluruh isi penjara. Setelah 10 tahun berlalu, Red kembali lagi mendapatkan kesempatan remisi penjara. Di situ pun Red benar-benar mengungkapkan isi hatinya bahwa ia tidak berharap banyak untuk remisi itu. Dan setiap detik di dalam hidupnya, Red sangat menyesal perihal pembunuhan yang dilakukannya pada 40 tahun lalu. Alhasil hakim yang mendengar perkataan itu merasa yakin Red sudah siap untuk bermasyarakat. Dan akhirnya remisi penjara disetujui. Setelah itu Red pun keluar penjara dan tinggal di kontrakan yang diberikan pemerintah yang ternyata kamar itu pernah dipakai oleh mendiang Brooks. Di kesehariannya, Red hampir sama seperti Brooks bekerja di supermarket dan kesepian karena seluruh hidupnya menghabiskan waktu di penjara. Namun Red tidak ingin mengakhiri hidup di tangan sendiri dan memutuskan untuk mendatangi pohon yang di bawahnya ada sesuatu sesuai janjinya kepada Andy. Sesampainya di pohon, Red berhasil menemukan sesuatu yang dimaksud Andy. Ternyata di dalam sesuatu itu terdapat beberapa dolar uang dan surat dari Andy untuk Red. Mengajaknya untuk bertemu di wilayah impian Andy yaitu Zihuatanejo yang tepatnya di Meksiko. Lantas, Red pun menemui Andy sesuai dengan surat itu. Dan akhirnya, ia bertemu Andy yang terlihat sedang memperbaiki kapal sesuai dengan impian Andy. Mereka berdua pun berpelukan erat setelah kisah hidup yang sangat seru sekali. Film pun berakhir. Film yang sangat-sangat seru sekali ya. Menurut admin ini film terbaik lah ya. Karena aksinya Andy Dufresne dan Red ini sangat-sangat tidak sesuai ekspektasi. Mohon maaf ya bila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa juga subscribe juga ke Papa. See you next time.